Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-muftuna minas sahabah. Para ahli-ahli fatwa dari kalangan sahabat. Atau yang biasa disebut sebagai ulama us-sahabah. Jadi pertanyaan mungkin akan muncul, apakah setiap sahabat itu alim? Jawabannya tidak. Tidak setiap sahabat itu pakar fikih, pakar tafsir, dan seterusnya. Ada sahabat yang mereka itu hanya sekedar sahabat, bersahabat dengan Rasulullah, tetapi mereka itu tidak terlalu banyak beristifadah dengan Rasulullah. Tapi beberapa nama berikut ini adalah sahabat-sahabat yang beristifadah dengan Rasulullah dengan jangka waktu yang lama sekali sampai-sampai mereka itu menjadi marji'nya para sahabat waktu itu. Baik. Wa mimman lahum maziyatun wa fadlun ala ghairihim, dan di antara para sahabat yang punya kespesialan khusus dan keutamaan khusus dibandingkan sahabat-sahabat yang lain adalah al-muftuna minas sahabah radhiyallahu anhum, yaitu para ahli-ahli fatwa, mufti-mufti dari kalangan sahabat. Semoga Allah meridhai mereka semua. Dan yang paling banyak memberikan fatwa itu siapa? Wa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma huwa aktsarus sahabati fatwa. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a lahu biqaulihi Allahumma 'allimhu al-kitab. Dan yang paling banyak memberikan fatwa adalah Abdullah ibn Abbas. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakannya satu kali, Allahumma 'allimhul kitab. Ya Allah, ajarkanlah anak ini kitab. Nanti kita akan bahas. Jadi Abdullah ibn Abbas, yang biasa teman-teman dengar Ibnu Abbas, ini adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habrul ummah, turjumanul Quran. Bahkan bisa dibilang beliau ini adalah pertama kali yang dianggap muassisul ilmi tafsir, founder daripada ilmu tafsir, yang sering kali mengajarkan para tabi'in. Kalau semisal teman-teman nanti sering kali membaca cerita-cerita para tabi'in yang alim-alim itu, pasti mereka itu rata-rata belajar dari Ibnu Abbas, atau kalau tidak belajar dari Ibnu Umar. Antara yang paling banyak Ibnu Abbas atau Ibnu Umar, itu yang paling banyak. Karena dua orang ini adalah yang paling alim di antara kalangan para sahabat. Ya. Wal masyhuru anna aktsarahum fatwa mutlaqan sab'ah. Dan yang paling masyhur daripada mereka yang paling banyak memberikan fatwa secara mutlak itu ada 7. Yang pertama, Abdullah ibn Abbas, sudah kita ceritakan sempat. Wa Umar ibn Khattab, dan Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab ini sudah jelas, beliau ini ketika menjadi khalifah itu punya tempat ruangan khusus bagi sesiapapun yang ingin mendatangi beliau, entah itu untuk bertanya hukum atau untuk sekedar menceritakan persoalan pribadinya terhadap seorang khalifah. Dan banyak sekali ijtihad beliau di dalam ilmu faraid, ya, dan di berbagai macam kasus-kasus fikih, nama Sayyidina Umar sering kali muncul. Wabnuhu Abdullah, dan putranya sendiri itu Abdullah. Oh, anaknya Sayyidina Umar yang ini adalah banyak sekali. Ini udah ayah singa, anak singa ini. Wa Aisyatu as-Siddiqiyah ummul mukminin. Ibunda Aisyah as-Siddiqiyah, ibunya orang-orang beriman. Jadi waktu itu sahabat ketika mereka itu kerepotan, mereka itu langsung mendatangi Ibunda Aisyah, ya, untuk bertanya kira-kira ini hukumnya bagaimana, ini hukumnya bagaimana, terutama pada kasus-kasus yang berhubungan dengan persoalan rumah tangga. Kemudian wa Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud juga seringkali menjadi marji'nya para sahabat. Beliau itu awalnya merupakan seorang pengembala kambing, akhirnya menjadi pembantu pribadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu memang punya beberapa pembantu. Salah satunya adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini secara fisik itu maaf banget, ini bukan bentuk penghinaan. Krempeng beliau. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu beliau krempeng. Tapi beliau itu sampai dijuluki oleh sahabat sebagai sahibu Rasulillah, sahabatnya Rasulullah. Memang beliau sahabat, tapi kalau sahabatnya
Rasulullah saja sampai menjuluki Ibnu Mas'ud sebagai sahabatnya Rasulullah, berarti kan punya hubungan yang lebih khusus dengan Rasulullah, yang sering memakaikan Rasulullah baju, yang sering mengantarkan sendal kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah wudhu dibawakan, ini ya Rasulullah anunya wudhu. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud ini merupakan salah satu sahabat yang diizinkan untuk memasuki tempatnya Rasulullah kapanpun Ibnu Mas'ud itu mau. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, kalian kalau ingin belajar Al-Quran datangilah 4 orang ini, dan salah satunya yang disebut adalah Ibnu Mas'ud. Oh, ini keren banget. Bayangin dari pengembala kambing sampai menjadi ulamanya para sahabat. Begitu. Wa Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit pun begitu. Zaid bin Thabit ini seringkali, saking cerdasnya beliau, Rasulullah ini seringkali meminta kepada Zaid bin Thabit untuk belajar beberapa bahasa. Jadi beliau ini menguasai banyak sekali bahasa asing. Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani beliau kuasai, ya. Bahasa Suryani pun beliau kuasai. Suryani yang benar, bukan Suryani yang makoli itu, enggak. Suryani yang beneran, atas perintah Rasulullah SAW. Sehingga beliau itu juga menjadi tempat terjemahnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW yang menuliskan surat kepada negeri ini menggunakan bahasa mereka, memerintahkan Zaid bin Thabit, dan memang beliau merupakan sekretaris pribadi Rasulullah SAW. Zaid bin Thabit, beliau juga pernah Sayyidina Umar menjelaskan, kalau kalian ingin belajar Al-Quran, tuh belajarlah kalian kepada Zaid bin Thabit. Kemudian dari salah seorang tabi'i, Qabisah itu pernah berkata, bahwasanya Zaid bin Thabit ini merupakan pemimpinnya para majelis fatwa di Madinah, pemimpinnya majelis mawarith yang bahas tentang warisan-warisan ini, itu tempatnya nanti akan kembali ke Zaid bin Thabit. Wa Ali bin Abi Thalib. Wah, ini Ali bin Abi Thalib ini sudah tidak perlu lagi untuk kita jelaskan. Ini memang kerennya para sahabat. Dianggap dari sisi fisik, ini udah fisiknya mantap, ya, bagus, keren, ahli perang, ya. Ininya juga. Pintunya ilmu itu ada di Sayyidina Ali radhiyallahu an. Begitu. Nah, insya Allah kapan-kapan kita akan bahas tentang pendetailan satu persatu. Tadi itu hanya hanya kayak sekilas saja mengenai mereka-mereka ini. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.